Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya, Dadang Iskandar Channel. Tema video yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah ini: hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan pada saat mau verifikasi identitas kalian. Oke, nah inilah tema yang akan saya angkat. Namun sebelumnya silakan kalian yang ikhlas untuk subscribe channel saya, silakan di subscribe dulu. Tidak pun tidak masalah. Oke, lanjut ke tema ya. Nah, saya di sini bukan sebagai suhu atau senior dari teman-teman kalian. Saya di sini cuma mau men-share pengalaman saya yang pada saat itu hampir gagal ketika mau melakukan identitas channel saya, verifikasi identitas channel saya. Dan kita tahu bahwa untuk verifikasi identitas itu kita diberi 3 kesempatan. Artinya ketika 1 kali gagal ada 2 kesempatan lagi. Kemudian kalau misalkan 2 kali gagal ada 1 kesempatan lagi. Kalau gagal verifikasi identitas, akun YouTube kalian akan ditangguhkan dan itu bikin ribet sendiri gitu ya. Jadi pengalaman saya yang hampir gagal tersebut nantinya bisa kalian simak atau bisa kalian cerna supaya hal tersebut tidak terjadi pada kalian. Nah, teman-teman yang sekarang lagi siap-siap dimonetisasi dan nanti akan melakukan verifikasi identitas, video ini mungkin cocok buat kalian sebagai gambaran ya. Oke. Nah, untuk verifikasi ini kita diharuskan mencantumkan dokumen yang berlaku di tiap negara ya. Kalau di Indonesia bisa KTP, kemudian bisa SIM dan bisa paspor. Jadi 3 dokumen ini bisa kalian pergunakan untuk melengkapi verifikasi identitas channel kalian. Oke, lanjut ke kegagalan saya yang pertama yang tidak boleh kalian lakukan adalah melakukan atau mengirimkan dokumen yang kadaluarsa. Pada saat itu saya mencantumkan atau mengirimkan dokumen berupa KTP. Itu disebut gagal karena pada saat itu saya mengirimkan KTP yang kadaluarsa. Karena kita tahu bahwa di negara kita ada KTP yang seumur hidup, kemudian ada yang berbatas waktu gitu misalkan. Nah, saya mempunyai atau memiliki KTP yang ada batasnya, ada kadaluarsanya. Kenapa saya waktu itu mengirimkan KTP yang kadaluarsa? Karena di lapangan atau kenyataannya bahwa KTP yang masih kadaluarsa pun masih bisa dilakukan. Misalkan kalau kita berurusan dengan bank, kemudian mau verifikasi online shop ataupun apa gitu ya. Jadi masih bisa dilakukan. Jadi saya berpikiran bahwa untuk verifikasi di YouTube pun masih bisa gitu. Pikirannya seperti itu. Tapi kenyataannya saya ditolak dengan alasan seperti ini. Jadi KTP-nya atau identitasnya sudah kadaluarsa atau bukan yang terbaru. Nah, jika kalian mempunyai KTP yang sudah kadaluarsa, jangan dikirimkan. Karena itu akan ditolak ya. Jadi 1 kali kesempatan hilang, jadi tinggal 2 kesempatan lagi untuk memverifikasi. Nah, seperti itu. Kemudian saya bingung karena KTP saya sudah kadaluarsa, kemudian saya harus mempergunakan dokumen apa lagi gitu dulu. Lalu saya ingat bahwa saya punya paspor. Nah, kemudian saya mempergunakan paspor untuk melengkapi persyaratan verifikasi identitas tersebut. Dan yang kedua pun saya mengalami kegagalan karena saya mendokumentasikan atau memfoto paspor saya tidak lengkap. Nah, seperti ini. Tidak lengkap. Jadi kalau misalkan kalian mau verifikasi identitas, foto dokumen tersebut harus utuh. Artinya dari foto atas, kemudian bawah, kanan, kiri itu harus utuh terlihat. Nah, selain utuh terlihat, gambar dan tulisan tersebut juga harus
jelas terbaca atau terlihat. Nah, kalau misalkan foto tersebut sisi kanan ataupun sisi kiri atas bawah terpotong, itu juga akan ditolak teman-teman semuanya. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi fotonya tidak utuh terlihat gitu ya. Dan itu ada pemberitahuan langsung dari YouTube bahwa verifikasi dokumen tersebut ditolak karena alasan ini. Alasan fotonya tidak utuh. Nah, oke, itu adalah kegagalan saya yang kedua. Jadi kalau misalkan kalian ingin verifikasi identitas, berpikirlah dengan jernih, kemudian kalian harus tenang, jangan gugup, jangan tergesa-gesa. Jadi kalian harus tenang melakukannya. Kemudian tips yang kedua yaitu kalian juga harus mengambil foto tersebut di tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap, supaya tulisan ataupun gambar dari dokumen tersebut jelas terlihat dan terbaca. Itu ya, itu yang kedua. Nah, setelah kegagalan saya yang kedua, kemudian saya melakukan pengiriman data dengan tenang, kemudian di tempat yang terang dan mengirimkan secara utuh, dan akhirnya kesempatan ketiga atau kesempatan terakhir bisa saya lakukan dengan mulus, dan akhirnya saya bisa melakukan identitas dengan sempurna. Nah, itu dia teman-teman semuanya, hal-hal yang pernah saya lakukan dan hampir gagal ketika mau melakukan identitas channel saya. Oke, jadi jangan kalian lakukan hal-hal yang pernah saya lakukan tersebut. Oke, mungkin itu sharing ataupun pengalaman saya. Semoga pengalaman ini bisa membantu teman-teman semuanya yang sekarang lagi siap-siap channelnya mau dimonetisasi dan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga lancar terus channelnya, sukses, banyak subscribe, banyak view. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali dan nanti dengan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.